Shalom keluarga Kristus. Senang sekali kita berkumpul kembali, amin. Mari saudara terkasih, persiapkan hatimu, persiapkan tubuh roh jiwamu. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Bapa kami yang kudus, terpujilah namamu. Biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi bagi setiap kami. Mari basuh kami Tuhan. Mari kuduskan setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan namamu. Kami mau mengagung-agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Mari saudara terkasih, bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Sebab ini adalah bukti cintamu kepada Tuhan. Ini adalah bukti pembalasan yang Engkau berikan karena kasih setia Tuhan. Uyaralaba syandaralaba papa. Yes, Kau Aba yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dengan pujian, nyanyian kami dapat membalas kebaikan-Mu. Haleluya. Sebab katakan, Dialah harapan bagi setiap kita. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan. Sungguh Tuhan, segenap hatiku
yang hebat. Kau Tuhan yang dahsyat. Bahkan Kau Tuhan yang teramat luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama saudara katakan. Amin. Haleluya. Mari saudara terkasih, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, amin. Amin. Kita mau puji Tuhan, amin. Amin. Sebab kita adalah umat pilihannya, amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Yes. Sebab kami adalah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Kami umat yang mendengar panggilan-Mu dan melakukan apa yang menjadi tugas kami di bumi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan.
Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam butuhan. Bersama saya saudara katakan, ku kan terbang. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan terbang, menyelesaikan semua yang menjadi destiny kami. Oh Lord, yes, dan jaminan dari Tuhan, kami aman dalam butuh. Sekali lagi katakan, ku kan aman, ku kan aman dalam butuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, kami akan aman di dalam Tuhan. Kami akan terbang bersama-sama Tuhan. Sebab firman-Mu menopang bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Tuhan menuntunku setiap hari. Yes Lord, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, ku kan terbang tinggi di awan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, kami kan aman dalam butuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu ya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu ya teguh menopang, kami kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, kami kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Pam parapam, pam parapam, pam parapam, pam pam pam. Haleluya, kami kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari saudara terkasih, angkat kedua tanganmu.
Kami imani pujian ini Tuhan. Kami akan aman di dalam-Mu, sebab Engkau Tuhan sebagai jaminan bagi setiap kami. Dan kami akan terbang bersama-sama dengan Engkau, menyelesaikan satu demi satu yang menjadi tanggung jawab kami di bumi. Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus.
telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sebab selain Engkau tiada yang lain Tuhan, yang kami ingini di bumi. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Hanya Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami
persiapkan hati tubuh roh kami mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, urapi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kalau hari ini kami boleh beribadah walau secara online Tuhan, biarlah ini semuanya bukan jadi penghalang untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman. Dan kami percaya melalui kebenaran-Mu hari ini yang boleh kami dengar, melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini, biarlah Tuhan dimensi iman kami semakin Kau kembangkan, dimensi iman kami semakin Kau tambahkan Tuhan. Dan kami percaya hati kami, roh jiwa tubuh kami tetap berharap dan tetap percaya bahwa pemulihan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan pasti terjadi bagi kota kami. Pemulihan pasti terjadi bagi bangsa atau negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap firman-Mu biarlah tertanam dalam tanah hati kami, bertumbuh dan berbuah, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya percaya dan saya percaya hari ini Anda akan mengalami berkat Tuhan luar biasa. Berkat iman untuk tetap percaya bahwa pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan, bahwa pengharapan di dalam Dia akan membawa kita untuk kehidupan kita mengalami pemulihan demi pemulihan. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Kisah 3 ayat 21 katakan, Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Itu adalah firman-Nya. Mari kita baca secara lengkap. Kisah 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saya percaya janji firman Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan dahulu pernah berkata bahwa pemulihan segala sesuatu pasti terjadi, waktu pemulihan inilah saatnya. Waktu pemulihan inilah saatnya. Saya percaya saudara, ketika kita tetap berharap kepada Dia. Roma 5 ayat 5 katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kepada Kristus. Pengharapan kepada Roh Kudus tidak pernah mengecewakan. Dan janji-janji firman-Nya digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, minggu-minggu ini, hari-hari di minggu ini, saya mendapatkan rema luar biasa melalui Roma 5 ayat 5. Pengharapan dalam Dia tidak mengecewakan. Saya percaya ketika kita boleh berharap pada Tuhan, kita tidak akan kecewa bahwa pemulihan itu pasti terjadi dalam kehidupan. Saya percaya dalam hari-hari ini kita akan semakin dipulihkan, ya. Hidup kita akan menjadi semakin baik, hidup kita akan menjadi semakin kuat, hidup kita akan semakin maju, hidup kita akan semakin kreatif. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus-Nya, kehidupan kita akan semakin berhikmat. Hikmat Tuhan akan semakin dicurahkan ketika kita boleh berharap kepada kebenaran firman-Nya. Dan kita percaya kuasa yang daripada Tuhan pasti akan dilimpahkan dan dicurahkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan diantara kita hari-hari ini menggosip satu dengan yang lain. Buang waktu saudara. Tapi biarlah yang kita dengar dalam hari-hari kehidupan kita adalah firman, firman, dan firman. Karena firman itu kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, setiap hari baca firman, renungkan firman Tuhan, dan sembah Tuhan. Maka Tuhan akan berikan rema-rema yang luar biasa. Dan saya percaya rema itu akan memberkati kita. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang kedua, jangan lupakan, mungkin hari-harimu semakin berat. Tetapi ingat, kasih karunia Tuhan tetap untuk selamanya. Ya. Percaya, kalau sampai hari ini kita tetap ada, itu karena perlindungan Tuhan. Kalau hari ini kita tetap ada, itu karena perlindungan Tuhan. Kalau hari ini kita tetap ada, bukan karena kita hidup sehat,
Lebih dari itu, semuanya karena Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kita jangan mengabaikan peraturan-peraturan yang ada untuk kita hidup bersih, untuk kita hidup tertib, untuk kita hidup disiplin, untuk kita hidup teratur, ya. Jangan saudara merasa saya sudah dalam perlindungan Tuhan, terus saudara nggak pernah mandi, saudara nggak cuci tangan, ya. Setiap kali datang dari satu tempat, saya mulai latih diri untuk saya langsung cuci tangan. Saya mau masuk ke satu tempat, sudah disediakan di situ tempat cuci tangan, langsung saya cuci tangan. Nggak usah disuruh, nggak usah diberikan arahan-arahan, ya. Seakan-akan saudara merasa bersih. Saudara nggak tahu di dalam perjalanan kita banyak bersinggungan dengan segala hal. Jadi lebih baik saudara mengikuti peraturan yang ada. Jangan lupa pakai masker, ya. Saya saat ini tidak pakai masker karena saya ada di dalam satu ruangan, ya, dan satu ruangan tertentu tidak ada orang lain. Jadi jangka jaraknya aja lebih dari 1 meter, ya. Jadi saudara jangan sampai saudara karena saudara mengingat suatu, itu Pak Pendeta tidak pakai masker, gitu loh. Bukan begitu saudara, ya. Saya tidak pakai masker karena saya berhadapan dengan kamera, dan di balik kamera itu ada Anda semua yang siap diberkati Tuhan, yang siap dipulihkan Tuhan. Ingat gak saudara? Yang pertama, perhatikan firman Tuhan. Hari-harimu harus diisi firman Tuhan. Yang kedua, ingat akan kasih karunia. 2 hal yang harus diingat. Yang pertama apa saudara? Firman Tuhan. Yang kedua ialah kasih karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kasih karunia loh saudara. Ketika saudara saat ini boleh duduk mendengar firman Tuhan, boleh duduk memperhatikan firman Tuhan, boleh duduk dan beribadah kepada Tuhan, boleh bertepuk tangan, boleh bernyanyi, itu karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Ini semuanya karena perlindungan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, ya, tidak bisa kita saat ini bernapas, ya. Saya percaya nafas yang Tuhan percayakan pada kita harus ucapkan syukur bahwa Dia masih mengasihi kita, bahwa Dia sungguh mengasihi. Amin saudara. Saudaraku, dari 2 hal yang kita pelajari, untuk kita memperhatikan firman, untuk kita terus mengingat akan kasih karunia Tuhan, saya percaya pemulihan akan terjadi dalam kehidupan. Dari 2 hal tadi juga kita harus siap diproses. Dari 2 hal tadi kita harus siap diproses. Untuk kita tetap setia, taat akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita tetap disiplin di dalam kehidupan. Amin saudara. Saya percaya biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Untuk kita terus bertumbuh. Untuk kita terus mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan kita. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kalau saat ini Tuhan belum datang. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia ini saudara. Tetaplah percaya bahwa pemulihan masih Tuhan kerjakan, masih Tuhan lakukan dalam kehidupan. Tetaplah percaya, kasih Tuhan untuk selama-lamanya boleh kita alami. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu terus Engkau limpah. Janji kebenaran firman untuk pemulihan itu terjadi Tuhan. Kami percaya semuanya akan segera Engkau genapi. Semuanya akan segera Engkau genapi. Semuanya akan segera Engkau genap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada yang mengalami kelemahan, Tuhan berikan kekuatan baru, semangat. Kalau kami ada yang mengalami keterpuruk, keputus asa, Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus, oleh kasih anugerah Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu yang kami katakan pada saat ini, dalam nama Yesus, pemulihan segera terjadi, pemulihan segera terjadi, pemulihan segera terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk yang saat ini terus boleh menikmati proses-proses yang ada di dalam kehidupan ini. Tuh kami percaya biarlah hari demi hari berikan kekuatan baru, berikan semangat baru untuk kami sanggup menyelesaikan segala sesuatunya dengan campur tangan, dengan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu atas kami, Engkau limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kita alami karena ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Keajaibannya
sungguh luar biasa dinyatakan atas kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, memuji. kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh naikkan pujian ini, puji kebesaran-Nya. kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Kami memuji-Mu Tuhan. kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. ajaib Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kedahsyatan-Mu Tuhan. Melalui berbagai permasalahan kehidupan kami, kami sanggup melewati segala sesuatunya karena Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya bila setiap firman yang kami boleh dengar, kami boleh aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya biarlah pengurapan-Mu itu yang memampukan kami. Pengurapan-Mu itu yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kehidupan, pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu. Berkat terbaik melimpah dalam kehidupanmu. Keberhasilan demi keberhasilan melimpah dalam kehidupanmu. Engkau akan alami untuk hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat melakukan firman Tuhan. Dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.